Why do you say that the church says that God impregnated a woman? Oke, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita akan bahas kembali dan kita akan belajar apologetika ya guys ya. Kali ini yang saya bahas adalah seorang ustadz yang sedang berdebat dengan pendeta. Jadi ustadz ini dari luar negeri ya guys ya. Dan ustadz ini katanya dia itu mengatakan bahwa Maria dihamili oleh Allah. Jadi menurut pandangan orang Kristen, Allah menghamili Maria. Dan inilah yang kemudian didebat oleh Pak Pendeta ini dan mengatakan bahwa di Kristen nggak pernah percaya bahwa Maria dia dihamili oleh Allah. Dan kemudian di situ pendeta itu mempermalukan ustadz ini karena terbukti pemikirannya itu benar-benar keliru tentang kekristenan. Dan gak jujurnya dalam video itu, video atau channel dari Islam itu mengatakan bahwa pendeta ini gak bisa jawab yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Padahal Pak Ustadznya sendiri yang udah dipermalukan. Kita akan lihat aja videonya guys, dan kita akan review. Why do you say that the church says that God impregnated a woman? That is not what the church believes. Well, to be honest with you, what the church believes and what the church says, they said 354 years after Jesus Christ. So I don't think that 354 years after Jesus Christ, whatever the church came up with at the Council of Ephesus or the Council of Nicaea, I don't think it holds any legitimacy when we connect it to the 19 statements that I could quote to you about who Jesus said that he is. Excuse me? Well, why don't you read it for us? Just read it for us. Yes. Come over here. I'm sorry about this, but No, don't be sorry. I said, why do you say that the church says that God impregnated a woman, and the word I'm saying is impregnated? That is not what the church believes. Christians believe that Mary, as a virgin, not impregnated by anyone, therefore, Mary, as a virgin, empowered by God, gave birth to Jesus. I'm not talking about whether Jesus is God or anything else like that. What I'm talking about is, why do you make the allegation that why do you say that Christians say Mary was impregnated by God when we say something different? All I'm asking you is to represent Christians and their beliefs fairly. Now, if you've done it out of not knowing, I don't mind. But Christians don't believe that God impregnated Mary. They believe that God empowered Mary to give birth to a child, which is, I think, what you believe. You don't. Don't ask me what I believe. State your question, and then I'm going to answer you. What I'd like you to do is, you might have a little follow-up. So why don't you sit right there while I answer? Okay. Now, since you opened up this can of worms, we're going to talk about it. Okay. Now, the concept that the church does say about Mary is that Mary is the mother of God. Yes. Yes. And as such, they also believe that Mary is also the daughter of God. In another sense, yes. In another sense. And also that that Mary, that she is also the immaculate. That is, what does immaculate mean? Without sin. Without sin. That means like a human being that is perfect. Yes. Good. So as the mother of God, she's the mother of God, that is the mother of Jesus, and she's also the daughter of God because Jesus is also God. Yes. And I want a chance to answer all this later. Yes. Well, just a moment. I'm answering. We'll answer the question. Yeah, okay. Now, I never said that the church said that Mary was impregnated by God. I didn't say that. You used the word impregnated. Well, but that's not what I said. You used the word impregnated. Well, let me just clarify for you that it is not my understanding as a Christian, previously a Christian, that your belief is that God impregnated
Mary. No, what we say, what we understand, which is a different understanding that you have, is that Mary was impregnated by the Word of God. That the Word of God was placed inside Mary and she became pregnant. Okay? Oke, jadi kalau kita melihat dalam video itu sendiri, dia jelas mengatakan, nih Pak Ustadz ini, bahwa Allah menghamili Maria. Tetapi kalau kita tahu pendeta ini maju ke depan dan dia tidak terima. Karena dalam Kristen tidak ada sama sekali pemikiran atau ajaran yang mengatakan bahwa Maria itu dihamili oleh Allah. Dan ini benar-benar fakta guys. Karena dalam Kristen sendiri memang punya pandangan seperti itu. Lalu buktinya apa? Saya akan mengajak kita untuk belajar dalam kitab Lukas ya. Dalam Lukas sendiri pasal 1 ayat 35 di sini ada kata episkiaso atau episkiasei kalau di dalam ayatnya ya. Itu kata dasarnya episkiaso yang artinya to overshadow. Yang mana di sini malaikat mengatakan bahwa Allah nanti akan datang, Roh Kudus akan datang untuk menaungi Maria sehingga ada bayi di dalamnya. Kita akan lebih dalam untuk memahami ayat ini, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa sih sebenarnya kata yang dipakai untuk kata menghamili. Kalau kita lihat dalam Matius 1 ayat 25 ya, di sini ada kata ginosko. Atau kalau dalam bahasa ini eginosken. Kai ou eginosken, auton, eos ou eteken uyon. Nah, kata ginosko inilah yang dipakai untuk memakai kata meniduri ya, atau menghamili. Ya, ini jelas berbeda. Ini ginosko, ini episkiasei atau episkiaso yang artinya to overshadow. Nah, kita akan bahas ini lebih dalam lagi. Apa yang dimaksud dengan overshadow ini? Dari sini kita tahu bahwa ajaran yang mengatakan bahwa Maria itu dihamili oleh Allah itu jelas bukan ajaran dari Kristen. Dan ini adalah bentuk kesalahpahaman dari ustadz ini. Dia sok-sok seminar tentang Kristen, mengajarkan Kristen dan berdebat dengan orang Kristen, tapi dia sendiri sebenarnya tidak tahu ajaran Kristen. Ini benar-benar konyol guys. Kalau dia tahu ajaran Kristen, dia tidak akan dengan konyolnya mengatakan bahwa Allah menghamili Maria. Karena dalam pengajaran Kristen tidak pernah berpikir dan berpandangan semacam ini. Oke, dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 35 ya dikatakan di sini, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi di sini malaikat mengatakan pada Maria bahwa Maria mendapatkan kasih karunia Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dikatakan di sini ya, bagaimana mungkin itu terjadi? Saya belum bersuami. Intinya tidak ada hubungan seksual di dalamnya, baik dengan Yusuf maupun dengan Allah. Karena dikatakan di sini ya nggak mungkin. Apalagi dikatakan bahwa saya belum bersuami. Dan ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus anak Allah. Nah, Roh Kudus akan turun ke atas Maria ini dan membuat karya, membuat kemudian di dalam kandungannya itu ada bayi yang bertumbuh, dan bayi itu kudus tak berdosa. Dan kata yang dipakai juga di sini, Allah yang Maha Tinggi itu akan menaungi. Kata menaungi inilah yang tadi saya bilang di sini episkiaso, to overshadow, yang artinya kekuasaannya melingkupi diri dari Maria ini. Jadi kata ini, menaungi ini dalam bahasa aslinya itu muncul beberapa kali ya. Saya akan melihat beberapa kali kata ini muncul dan artinya bagaimana. Yang pertama, menghalangi sebagian sumber bayangan, berikan bayangan pada. Itu dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Nah, ini secara literal bagaimana bayangan itu
mengenai orang lain. Jadi nyenggol bayangannya itu kena di badan orang lain. Nah, ini yang dipakai di dalam kisah ini. Sehingga ketika Petrus jalan, bayangannya kena orang sakit itu akan sembuh. Harapan dari mereka seperti itu. Tapi jelaslah bagaimana tidak ada kaitan dan indikasi sama sekali berkaitan dengan hubungan seksual. Iya kan? Nggak ada. Yang kedua, tutupan awan atau awan yang menutupi. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Perhatikan bagaimana di sini awan itu menutupi. Dan ketika awan menutupi itu keluar suara dari dalamnya. Jadi secara literal kata ini berarti awan yang melindungi, menutupi. Simbol kehadiran Allah yang ada ketika dia datang ke dunia, simbol kehadirannya itu melalui awan. Kalau kita lihat di beberapa kali juga perjanjian lama itu, bait Allah dipenuhi dengan awan ketika Allah hadir. Jadi kata di sini menaungi ini lebih kuasanya Allah yang ada hadir bagi Maria. Kuasa. Dan dia membentuk janin dalam kandungannya sehingga janin dalam kandungannya itu nanti akhirnya lahir kudus tanpa dosa. Yang ketiga, secara kiasan dari kehadiran Allah menaungi, beristirahatlah, datanglah. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kekuasaan Allah sekali lagi saya katakan hadir untuk Maria, membuat janin dalam kandungan Maria itu ada. Jadi tidak ada proses sama sekali di sini berhubungan secara seksual atau berhubungan secara intim antara Allah dan manusia. Jadi kalau statement yang dipakai Allah menghamili Maria, ini jelas orang yang benar-benar gak ngerti aku. Apalagi mau dikatakan. Sehingga Pak Pendeta ini datang wajar dong. Dia bilang, pandangan kami gak kayak gitu. Jangan kamu ngomong sembarangan. Itu yang terjadi. Dan dalam video channel Islam itu di framing seakan-akan pendeta ini yang kalah debat. Padahal jelas dia bisa membuktikan bahwa statement dari Bapak ini keliru. Tapi saya ini tipe orang yang juga suka heran sih memang. Karena selain Ustadz ini ternyata ada beberapa orang juga yang salah paham tentang ajaran Kristen. Bahkan kitab sucinya pun salah paham tentang Kristen. Dipikirnya orang Kristen tuh menuhankan Maria dan lain-lain. Padahal enggak. Contohnya dalam surat Al-Maidah ya. Dikatakan sini terjemahannya nih ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan. Dikatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Jadi menurutnya di sini orang Kristen itu, kafir itu menyembah Tuhan tiga. Dan ini diterjemahkan oleh Kemenak, guys. Seperti ini. Tafsir ringkas Kemenak RI ya. Selain menganggap Isa Al-Masih sebagai Tuhan, mereka juga menuhankan yang lainnya. Karena itu sungguh telah kafir orang-orang dengan sadar mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Padahal sesungguhnya sekali-sekali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tetap pada keyakinan salah itu dan tidak. Selanjutnya ini ya. Nah ini tafsiran dari Kemenak aja keliru. Dikatakan bagaimana Isa itu dituhankan, Allah dituhankan, dan beberapa yang lainnya. Nah ini jelas penafsiran yang keliru tentang ajaran Kristen. Di Kristen itu tidak menuhankan yang lain. Tuhan ya Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Dan memang ini dinyatakan dalam Alkitab iman Kristen itu sebagai Tuhan. Jadi jangan salah paham. Tidak ada yang menuhankan Maria dan lain-lain. Paling dikatakan di situ kan Allah menghamili Maria apa-apaan gitu. Dan ini jelas keliru. Maka karena pendeta ini mempermalukan Ustadz ini, mengatakan bahwa statementmu keliru tentang Kristen. Dan akhirnya si Ustadz menarik lagi omongannya, mengklarifikasi dan mengatakan bahwa saya minta maaf kalau memang saya plesetin. Coba lah, kita dengar ya. Can I respond now? Can I respond? Well, listen,
let me say this to you. If you were sort of like, if you were sort of irritated by me, by your thinking that I said that Mary is impregnated by God, I take that away. And so you have that. Ya, jelas-jelas sampai di sini bahwa ajaran Kristen tuh benar dan solid, guys. Jadi orang yang biasanya mencoba menyerang kekristenan ujung-ujungnya pasti keliru. Kalau nggak pakai berita hoax, ya kedua salah paham tentang kekristenan. Itulah kenapa sampai detik ini saya masih komitmen untuk terus meluruskan pengajaran-pengajaran yang keliru tentang Kristen. Supaya mengerti yang benar tuh yang mana. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.